Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hayah, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam ini kita membahas hadis yang pertama yang berkaitan dengan prinsip niat dalam beramal di dalam agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hayah Bandar Lampung yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca dan mempelajari Al-Hadithul Awal, hadis pertama dari 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab
Al-Arba'innya. Saya bacakan hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi di dalam dua kitab sahih mereka berdua yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Poin pertama dari hadis ini, sebagaimana pada pertemuan kemarin kita membahas biografi rawi dari hadis ini. Rawi dari hadis ini adalah Umar bin Al-Khattab, dan nasabnya Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah, dan bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada kakek beliau Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi kakek Nabi yang ke-7 bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang ke-7. Maka beliau ini adalah orang Quraisy. Bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah Quraisy. Kakek Nabi yang ke-10. Fihir inilah Quraisy. Kakek Nabi yang ke-10. Jadi Quraisy itu adalah sebuah keturunan besar. Di dalamnya banyak keturunan-keturunan. Dan beliau berkunyah Abu Hafs karena beliau memiliki anak namanya Hafsah. Dan sebagaimana sudah saya ungkap bahwa kunyah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun gelar beliau adalah Al-Faruq, yang artinya seorang yang membedakan antara yang hak dan yang batil, radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Setelah 40 orang laki-laki masuk Islam dan 10 dari perempuan masuk dalam agama Islam.
Jadi beliau setelah tahun ke-6 dari kenabian. Salah satu penyebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam adalah dengan berkah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya nasihatkan untuk diri pribadi dan juga para jamaah sekalian, jangan pernah remehkan doa. Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah sering sekali berpesan bahwa ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan lepas dari doa dalam keinginan apapun, baik dari perkara dunia apalagi akhirat. Ad-du'a miftahu kulli khair. Dan semakin berdoa semakin dicintai oleh Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang tidak berdoa meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Pemahaman balik dari hadis ini, siapa yang berdoa Allah mencintainya. Siapa yang berdoa Allah mencintai. Kemudian ada faidah dari Imam Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin tentang perihal doa. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan bahwa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna man taraka du'a ar-rabbi fahadha istikbar wala aqbaha min hadzal istikbar. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa barang siapa yang meninggalkan doa kepada Allah, ini adalah sebuah kesombongan. Dan tidak ada kesombongan yang lebih besar daripada seorang hamba tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yastakbirul 'abd man huwa khaliqun lah wa raziquh wa muthibuh wa mu'aqibuh. Bagaimana bisa seorang hamba menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepadanya, padahal Allah lah yang menciptakannya, memberikan rizki kepadanya, menghidupkannya, mematikannya, memberikan ganjaran pahala, menghukumnya jika dia berdosa. Kemudian beliau mengatakan, fala syakka anna hadzal istikbar syu'batun minan nujum wa kufranun ni'am. Lihat. Maka tidak diragukan lagi, seorang yang menyombongkan diri dengan tidak mau berdoa kepada Allah, tidak diragukan ini adalah bagian dari kegilaan dan cabang dari kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang jarang mengangkat tangan, yang jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perihal menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi meminta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan petunjuk. Di antaranya doa ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan dikatakan oleh
Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun gharib. Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Ya Allah, jayakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Entah itu Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham adalah Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam dan menjadi pemberi kejayaan kepada Islam dan kaum muslimin. Di sini terdapat keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berarti beliau adalah seorang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Dan ini juga menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang memuliakan Islam dan kaum muslimin. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma zilna a'izza mundu aslama Umar." Masih saja kita menjadi mulia, ditakuti oleh musuh-musuh Islam semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam, ini pelajaran menarik, yaitu Umar bin Khattab ta'athara bitilawatil Quran. Beliau tersentuh dengan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang ingin mendapat petunjuk, yang ingin lembut kalbunya, sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Umar bin Khattab yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mendengar Al-Quran, terutama surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau untuk engkau sengsara. Maka karena inilah akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersentuh kalbunya dan masuk dalam agama Islam. Ini adalah kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Kemudian beberapa keistimewaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga adalah beliau tsanil asyarah al-mubasysyirin bil jannah ba'da Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Umar bin Khattab orang kedua yang diberikan kabar gembira jaminan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini termasuk daripada keistimewaan Umar bin Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad dengan Al-Faruq, li'annahu kana firqanan bainal haqqi wal batil. Membedakan antara yang hak dan yang batil.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk ahadu kibari ulama'is sahabah. Termasuk sahabat Nabi yang pembesar sahabat Nabi yang merupakan ulama-ulamanya para sahabat. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliaulah orang yang pertama kali membuat Baitul Mal lil muslimin. Baitul Mal, rumah harta kaum muslimin. Siapa yang ingin membayar zakat, maka dikumpulkan di rumah harta tersebut. Beliaulah yang pertama kali arrakhat tarikh al-hijri, meletakkan penanggalan hijriyah. Dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan termasuk dari wala loyalnya seorang muslim kepada Islam adalah ketika lebih memakai penanggalan hijriyah dibandingkan penanggalan masehi. Dan ini termasuk hal yang menyedihkan apabila kita di tengah kaum muslimin banyak yang lebih mendahulukan penanggalan masehi dibandingkan penanggalan hijriyah. Bahkan sebagian dari kita dan anak-anak kita tidak hafal apa itu al-ashhur al-qamariyah minal sanah al-hijriyah. Tidak hafal bulan-bulan qamariyah pada tahun hijriyah. Ya, sebagian dari kaum muslimin ada yang tidak hafal. Ini termasuk kekeliruan dan kekurang loyalitasannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab, salah satu keistimewaannya juga adalah di zaman beliau 13 tahun menjadi Amirul Mukminin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijriah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun, sekitar 2 tahun 10 bulan kalau tidak salah, menjadi Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun ke-12 ke-13 Hijriah. Kemudian 13 tahun setelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Saat itulah terjadi penaklukan-penaklukan yang luar biasa ke Mesir, kemudian negeri Syam, Suria, Libanon, Palestina, Yordania kalau di zaman sekarang. Kemudian ke Al-Iraq dan sisa-sisa dari Jazirah Arab sampai kepada Cordoba. Di mana itu Cordoba? Spanyol. Dan salah satu manaqib keistimewaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, in yakun fi ummati muhaddatsun yakun Umar. Kalau seandainya di tengah umatku ada orang-orang yang diberikan wahyu, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini salah satu keistimewaan dari Umar bin Khattab. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan salah satu karamah adalah amrun khariqun lil 'adah yudhhiruhu Allah ala aydis salihin. Sebuah perkara yang di luar kebiasaan manusia, Allah penampakkan pada orang-orang saleh selain nabi dan rasul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengutus sebuah pasukan untuk berperang. Ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, pasukannya sudah pergi. Kemudian beliau di atas mimbar bersuara dengan lantang, "Ya Sariyah al-Jabal,
ya sariyah al-jabal. Wahai pasukan, berlindunglah kalian di bawah atau di samping gunung. Berlindunglah kalian ke gunung. Maka setelah berperang, pasukan tersebut pulang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada pasukan tersebut. Lalu pasukan tersebut berkata, ya Amirul Mu'minin, laqina aduwana fahazamuna. Wa inna as-saiha la yasih la sa'iyatul jabal, ya sariyatul jabal. Fashaddadna zuhurana bil jabal, fahazamahumullah. Wahai Amirul Mu'minin, kami berperang lalu kami terdesak. Kemudian ada suara yang berseru, wahai pasukan, berlindunglah dengan gunung. Berlindunglah kalian dengan gunung. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kepada kami melawan musuh tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innaka kunta tasihhu bidzalik. Sesungguhnya engkaulah yang mengucapkan ucapan tersebut. Tawadhu'nya Umar bin Khattab ketika mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga perkataan yang menarik dan kisah yang menarik dari karamah Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, yaitu Zulzilatil Madinah. Kota Madinah terjadi gempa. Ala ahdi Umar radhiyallahu anhu hatta istaqatis surur. Di zaman Umar bin Khattab terjadi gempa. Kemudian sampai rumah-rumah rusak. Faqama fahamidallahu wa athna alaih. Kemudian beliau berdiri, kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkata, ma asra'a ma ahdathtum, wallahi la in 'adat la akhrujanna min baini adhhurikum. Yang artinya, wahai kalian penduduk kota Madinah, alangkah cepatnya kalian melakukan perbuatan mengada-ngada sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau seandainya gempa tersebut kembali, aku akan keluar di tengah-tengah kalian. Aku tidak ingin bersama kalian, hidup bersama kalian. Semenjak itu, Umar bin Khattab, semenjak perkataan beliau tersebut, tidak pernah terjadi gempa lagi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab keistimewaannya juga adalah beliau pendapatnya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa poin. Yang pertama, dalam tawanan perang Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, "Ma tarawna fi haula'il usara?" Apa pendapat kalian terhadap tawanan-tawanan perang Badar ini? Kita apakan nih mereka? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kita ambil fidyah dari mereka. Siapa yang bayar fidyah kita lepaskan. Sedangkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa ara an tumakkinna wa fanadribu a'naqahum. Aku berpendapat enggak usah ditawan mereka ini. Tidak usah ada kompensasi bayar upeti atau fidyah. Tetapi kita penggal leher mereka yang pantas untuk dipenggal. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenggal Aqil. Padahal Aqil adalah dari Quraisy. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpendapat diambil upeti. Siapa yang membayar, maka dia akhirnya dilepaskan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat,
di dalam surat Al-Anfal ayat 67-69. Maka nabi nabiyyin ayakuna lahu an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan sampai dia kuasa di bumi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah ataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal ini dan membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disebutkan bahwa setelah turun ayat ini, Umar bin Khattab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq menangis. Sedih karena diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat pelajaran menarik. Dan poin ini sering saya sebutkan ketika saya berbicara tentang hak suami istri. Yang mana besok pagi saya akan bahas. Hak antar suami istri. Salah satu hak antar suami istri adalah saling selalu tenggang rasa antara suami istri. Satu pasangan sedih, maka pasangannya juga merasakan kesedihan. Satu pasangan gembira, maka pasangannya merasakan kegembiraan. Ini yang terjadi kepada pertemanan yang abadi ini antara Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Suatu ketika kedua-duanya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq menangis. Kemudian masuklah Umar bin Khattab mendapati kedua-duanya dalam keadaan menangis. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni ma abkaituma anta wa sahibu." Wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku mengapa kalian berdua menangis, engkau wahai Rasulullah dan temanmu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diberitahukan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "In wajadtu bukaan bakait, wa in lam ajid tabakaitu bi bukaikuma." Lihat, ini pertemanan hakiki. Semesti ini sepertinya pasangan. Jika aku merasa sedih dengan penjelasan dari engkau kenapa kalian berdua menangis, maka aku akan ikut bersedih menangis bersama kalian berdua. Kalau aku tidak merasa sedih, maka aku akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua menangis. Semestinya seorang pasangan suami istri seperti itu dalam kehidupannya. Saling tenggang rasa antara suami istri. Jangan sampai tidak peduli dengan keadaan perasaan pasangannya. Ya. Ini salah satu kiat agar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada? Baik. Kita salat dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat Isya kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.